Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi. Hari ini, Selasa 3 Maret 2026, bersama saya Melvern Kenny Cahyadi. Sebelum kita membaca sabda Tuhan dan mendengarkan renungan pagi kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk penyertaan yang telah Engkau nyatakan di sepanjang istirahat malam kami. Kami juga bersyukur kalau pada saat ini Engkau masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk melanjutkan karya dan tugas panggilan kami dalam kehidupan ini. Namun sebelum kami mengerjakannya, kami hendak menggunakan waktu saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman kehidupan kami. Kami mohonkan hikmat dan tuntunan dari Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahaminya. Demi Kristus, kami panjatkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Renungan pagi kali ini mengangkat tema peka terhadap dampak budaya konsumtif, yang didasari dari pembacaan Alkitab. Saya ambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, demikian. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, hidup di era digital yang berkembang pesat rupanya telah memunculkan sebuah efek yang disebut dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Istilah ini muncul karena adanya orang yang selalu membeli barang karena tidak mau ketinggalan. Efek inilah yang membuat kita juga seringkali menjadi pribadi yang lapar mata, membuat kita menjadi orang yang melakukan konsumsi atau pembelian terhadap suatu barang secara berlebih. Padahal belum tentu waktunya kita untuk membeli sesuatu. Efek FOMO ini jugalah yang menimbulkan budaya konsumtif. Belum lagi kalau kita melihat melalui data pemaparan yang ada, ternyata efek FOMO yang melahirkan budaya konsumtif ini membawa dampak yang kurang baik. Contohnya di Indonesia, negara kita sendiri, dengan adanya budaya konsumtif, membuat kita menduduki sebagai negara ketiga di dunia dengan tingkat limbah terbesar. Melalui data ini juga ditunjukkan kalau banyak masyarakat di Indonesia banyak yang membuang barang-barangnya padahal ternyata masih layak pakai. Bahkan, mirisnya lagi, melalui data yang dipaparkan, semestinya membuat kita sadar kalau ternyata banyak orang yang memakai barang itu hanya supaya untuk tidak ketinggalan tren daripada melihat nilai guna dari suatu barang tersebut. Ketika kita menyadari bahwa budaya konsumtif telah menimbulkan dampak yang kurang baik, semestinya membuat kita dapat memiliki kepekaan, khususnya terhadap lingkungan. Lingkungan menjadi tidak baik karena mesti menopang setiap sisa-sisa pakaian, makanan, maupun barang-barang elektronik yang susah diurai. Tetapi karena kita lebih memilih untuk cepat menggantinya, membuat ada banyaknya barang yang menumpuk itu dan membuat lingkungan tadi menjadi tidak baik. Bahkan dalam data dikatakan juga bahwa Indonesia sebagai negara ketujuh dengan limbah elektronik terbanyak. Ketika kita melihat adanya dampak yang kurang baik dari budaya konsumtif, kita semestinya segera menghidupi rasa peka kita. Kita semestinya juga memiliki apa yang disebut dengan mindful consumption, yaitu konsumsi dengan penuh
kesadaran. Konsumsi dengan penuh kesadaran ini jugalah yang mendorong kita memiliki sebuah prinsip stewardship atau penata layan dari Tuhan dan mengerjakan segala sesuatunya dengan baik bagi Tuhan. Oleh sebab penata layan itu semestinya tahu persis apa yang dibutuhkan saat ini, apa yang menjadi keperluannya, bukan karena kita sebagai pribadi yang lapar mata, apalagi karena kita hanya sekedar tidak mau ketinggalan tren. Tentu, mindful consumption ini mengajak kita untuk membangun hikmat dan kebijaksanaan ketika kita mau memilih atau membeli suatu hal. Selain itu, mengajak kita untuk bertanya, apakah setiap konsumsi yang kita beli memiliki nilai kegunaan yang baik? Seperti yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus tadi dalam pembacaan Roma 12 ayat 2, yang menolong kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini yang hanya sekedar mengejar tren atau takut untuk tidak ketinggalan, dan menolong kita untuk memiliki pembaruan budi di dalam menentukan hal-hal konsumsi barang kita dengan lebih berhikmat dan bijaksana. Tahu apa yang baik, tahu apa yang berkenan bagi Tuhan. Maka kita siap untuk ikut mengurangi budaya konsumtif yang berlebihan. Kalau kita saat ini menjadi pribadi yang over consumption, maka kita diajak untuk menurunkannya dan lebih peka sehingga lingkungan kehidupan kita dapat menjadi lebih baik. Kita juga diajak untuk menggunakan produk dari produsen-produsen ramah lingkungan. Bahkan kita juga diajak untuk menggunakan barang dengan nilai kegunaannya seminimal mungkin sebelum kita memutuskan untuk membeli yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalankan tugas panggilan ini, tidak hanya sebagai pribadi yang konsumtif, tetapi pribadi yang memiliki kepekaan, karena kita perlu hikmat dan kebijaksanaan di dalam setiap tindakan konsumsi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur melalui firman-Mu ini. Kami diingatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam menjaga lingkungan. Kami tidak hanya menjadi orang yang sekedar hanya untuk mendapatkan sesuatu barang, tetapi kami diajak untuk memiliki kepekaan, kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan di dalam setiap membeli segala sesuatu halnya. Tuhan yang menolong setiap kami di dalam pembaruan budi yang kami miliki. Kami juga mohonkan pada saat ini Tuhan yang menyertai, menuntun sepanjang kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kali ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan memberkati setiap kita semua.